Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angelina Andriananda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi fisika, yaitu pemanasan global. Nah, kalian tahu nggak sih, Indonesia ini kan panas banget ya akhir-akhir ini. Nah, itu termasuk pemanasan global teman-teman. Itu karena kalian terlalu sering menggunakan alat-alat elektronik atau listrik. Lanjut, kita akan mempelajari pemanasan global. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih pemanasan global? Pemanasan global adalah peningkatan suhu bumi yang diamati dalam jangka panjang sejak masa pra-industri yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, jadi pemanasan global di sini yaitu disebabkan oleh aktivitas kita sendiri. Misalnya seperti penggunaan HP yang terlalu lama, penggunaan listrik yang non-stop seperti penggunaan kipas, AC, lampu, dan lain-lain. Jadi, ada juga penyebab pemanasan global, yaitu yang pertama ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca yang ini yang biasa dipakai bercocok tanam ya. Jadi, panas dari matahari masuk ke dalam rumah kaca, lalu sebagian radiasi diserap oleh bumi, sebagian dipantulkan ke dalam bentuk radiasi inframerah, lalu saat radiasi inframerah ke atas akan terkena kaca, lalu sebagian radiasi inframerah bisa keluar, sebagian memantul masuk kembali ke rumah kaca. Siklus pemantulan dan penyerapan ini terus berulang dan menyebabkan suhu di rumah kaca meningkat. Contoh penyebab yang kedua adalah efek rumah kaca yang terjadi di bumi. Panas dari matahari masuk ke atmosfer, sebagian radiasi diserap oleh bumi, sebagian dipantulkan dalam bentuk radiasi inframerah, lalu saat radiasi inframerah ke atas akan terkena gas rumah kaca. Sebagian radiasi inframerah bisa keluar, lalu sebagian memantul masuk kembali ke bumi. Siklus pemantulan dan penyerapan ini terus berulang juga dan akan mengakibatkan suhu bumi meningkat. Nah, ini yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia ya teman-teman. Jadi, kalian harus mengurangi penggunaan bahan elektronik atau seperti lampu, penggunaan motor pribadi. Lalu yang ketiga di sini adalah gas rumah kaca. Gas rumah kaca yaitu gas yang dapat memerangkap panas di atmosfer bumi. Gas rumah yang paling banyak ada di atmosfer. Gas rumah kaca yang paling banyak ada di atmosfer bumi yaitu ada uap air, karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dinitrogen oksida atau N2O, dan klorofluorokarbon atau CFC. Nah, asal gas rumah kaca ini gas-gas rumah kaca ini berasal dari yang pertama adalah uap air. Uap air ini berasal dari proses penguapan air. Yang kedua berasal dari hasil reaksi pembakaran. Sedangkan karbon dioksida berasal dari hasil pernapasan makhluk hidup, 75% dari pembakaran bahan bakar fosil dan pabrik semen, lalu dari pembakaran dan penebangan hutan. Yang ketiga ada metana. Metana ini berasal dari produk minyak, gas alam, dan batu bara. Lalu kotoran hewan ternak, lalu bakteri pada tanah, dan dekomposisi tanaman yang sudah mati. Lalu ada gas dinitrogen oksida yang berasal dari pembakaran hutan dan bahan bakar fosil, produk pupuk nitrogen, dan pembakaran biomasa. Lalu yang terakhir ada gas yaitu klorofluorokarbon yang berasal dari pendingin atau refrigeran dan berasal dari penyemprotan aerosol seperti hairspray yang digunakan untuk cewek-cewek hairspray ya teman-teman, lalu pengembang busa. Selanjutnya ada dampak-dampak pemanasan global.
ada pertama yaitu dari cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim itu apa sih teman-teman? Di sini aku bakal jelasin cuaca dan iklim terlebih dahulu. Cuaca itu keadaan udara yang diukur pada satu tempat tertentu dengan jangka waktu terbatas. Sedangkan iklim yaitu hawa yang diamati pada suatu daerah dalam jangka waktu lebih lama, sekitar 30 tahun. Lama banget ya. Adapun dampak-dampak perubahan cuaca dan iklim bagi negara beriklim tropis dan negara 4 musim. Pertama, kita bakalan pelajarin dulu dampak perubahan cuaca dan iklim bagi negara beriklim tropis. Indonesia ini merupakan negara beriklim tropis ya. Jadi dampak yang akan aku jelasin di sini mungkin sedang terjadi di negara Indonesia. Dampaknya yang pertama adalah berubahnya waktu musim hujan dan musim kemarau. Yang kedua, terjadinya kekeringan, tanaman sulit tumbuh, kurangnya air bersih, hutan mudah terbakar. Yang ketiga, udara semakin panas dan lembab mempengaruhi kesehatan manusia. Yang keempat, curah hujan tinggi menyebabkan banjir dan tanah longsor. Yang kelima, memicu perkembang biaknya hewan-hewan merugikan seperti nyamuk dan tikus. Jadi, hewan nyamuk dan tikus jika terlalu banyak itu akan menyebabkan kerugian bagi kesehatan kita dan bumi kita. Lalu yang kedua ada dampak perubahan cuaca dan iklim bagi negara 4 musim. Negara 4 musim ini contohnya seperti Korea, Jepang, dan lain-lain ya. Di sini yang pertama dampaknya yaitu meningkatkan potensi gelombang panas, dehidrasi, serangan panas, dan korban jiwa. Yang kedua, menyebabkan musim dingin lebih pendek dan temperaturnya meningkat sehingga hari-hari bersalju berkurang. Yang ketiga, di sini ada musim gugur menjadi hangat dan kering, sehingga mengakibatkan potensi kebakaran hutan. Yang keempat, musim semi datang lebih cepat. Yang kelima, terjadinya angin topan, badai, dan hujan es yang lebih sering. Lalu, ada juga perubahan cuaca dan iklim menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Perubahan cuaca dan iklim di seluruh bumi membuat bumi menjadi lebih hangat yang mengakibatkan es di bumi akan mencair dan menjadi air di lautan. Selain karena mencairnya es di kutub, lapisan permukaan laut juga akan menghangat sehingga volumenya meningkat. Dampak dari kenaikan air laut ini yaitu yang pertama mengganggu keberlangsungan hidup di sepanjang garis pantai, yang kedua tercampur air tanah dengan air laut, mengganggu pasokan air tanah untuk minum mandi, mencuci, dan kegiatan lainnya. Yang ketiga, lambat laun, kota-kota di pinggir pantai bisa tenggelam. Yang keempat, pulau-pulau kecil juga bisa jadi tenggelam. Yang kelima, erosi tebing, pantai, dan bukit pasir di lautan akan menjadi lebih sering terjadi. Yang keenam, meningkatkan frekuensi banjir akibat air pasang. Nah, mungkin segitu saja video yang dapat saya sampaikan kali ini. Untuk video selanjutnya, aku bakalan jelasin mengenai pengendalian pemanasan global, lalu perjanjian-perjanjian internasional. Jadi, ada beberapa perjanjian internasional mengenai pemanasan global loh. Nah, kalian mau tahu kan perjanjian internasional itu apa aja? Untuk mengetahui perjanjian internasional, kalian boleh lanjut videonya ke video selanjutnya ya. Sekian video pembelajaran mengenai pemanasan global yang pertama. Kalau saya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dadah teman-teman.